Ada strategi lain nggak atau kendala di waktu penelitian di waktu pandemi? Apa ada strategi seperti apa gitu supaya walaupun pandemi ya kita tetap bisa meneliti? Ya, Bu Mela nih, hai. Sehat? Alhamdulillah. Sampai di sini pasti sehat dong. Alhamdulillah. Namanya unik, Melani Asri, Indonesia banget lah. Ya. Kalau orang bilang sih ada keturunan-keturunan gitu. Oh, keturunan kita nggak ada. Nggak keturunan Unyil kan? Enggak. Temannya Unyil kan Melani. Bukan, Oh bukan. Iya itu. Ngobrol apa sih kita? Bu, kemarin mengangkat praktek baik tentang kalau nggak salah penelitian yang dinilaikan. Iya. Itu keren sekali loh. Tidak sih. Penelitian. Bu, enak nggak meneliti? Kalau dibilang enak, ada enaknya. Kalau dibilang enggak, ada enggaknya? Ya ada enggaknya. Karena butuh waktu ya. Oh butuh waktu. Butuh waktu. Kalau enaknya, ada yang dihadapi itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi sih. Itu aja. Jadi kecewa. Oke, ini konsepnya begini, ternyata kejadian seperti ini. Gitu. Apalagi kalau sudah pengolahan data, luar biasa. Udah jauh-jauh, file di jalan gitu ya. Itu yang tidak enaknya. Iya itu. Sakit gitu ya Bu. Tapi nggak berdarah dong. Iya. Bu, apa yang melatar belakangi kemarin mengangkat praktik baik penelitian yang dinilaikan? Awalnya itu sebenarnya saya bukan peneliti ya, karena kalau boleh dibilang jauh dari situ. Nah kemudian saya masuk ke Olimpiade guru, waktu itu masih di Dinas Pendidikan. Luar biasa. Ya itu masuk peringkat 1. Nah syarat ke provinsi itu ada penelitian. Akhirnya mau tidak mau kan dipaksa keadaan, saya harus. Saya coba. Oke, yang sudah saya punya waktu itu saya itu hanya pakai diktat aja, permainan diktat, permainan tata, bahasa kalau nggak salah. Karena kebetulan bidang saya kan kimia. Kimia itu dikiranya kan susah gitu. Banget. Gitu ya. Susah nah, itu. Padahal susah juga. Iya begitu deh. Karena di sini antara bahasa kemudian sains bisa dipadukan, jadi coba deh dicoba. Nah hal yang baru ya alhamdulillah ada pembimbingan nih, ada. Jadi kita jadi tambah pede. Akhirnya saya bawa, nah dari situ saya bisa nih meneliti dan mendampingi siswa juga waktu itu untuk meneliti, kenapa tidak dicoba untuk saya. Nah tahun berikutnya ada Kesar Lindung. Kesar Lindung itu ngadain lomba best practice. Tanpa pembimbing lagi, saya mencoba meraba-raba. PD ya, sudah muncul. Di situ, dari PTK ke best practice kan luar biasa. Saya nggak tahu apa-apa itu perdana adanya best practice kan. Coba. Ya namanya tidak ada pembimbing, masuk diklat masuk bintek enggak juga nggak masalah istilahnya gitu. Mencoba dengan sekuat tenaga. Ya ternyata gagal. Alhamdulillah ya. Pengalaman ya. Kalau boleh dibilang katanya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda itu. Setuju sekali. Ya, akhirnya tahun berikutnya dicoba lagi. Itu jadi runtutan itu penasaran tambah gitu. Dicoba 2016 masuk bintek. Diambil dari 500 atau 1000 gitu. Di Indonesia, Kesar Lindung mengadakan, saya masuk 200. Luar biasa. Itu. Tapi ada kendala nih dari keluarga. Jadi si kecil sakit, suami dinas luar kota. Akhirnya saya harus memilih. Sudah saya ikhlaskan untuk laporan, saya tidak tindak lanjuti. Oh seperti itu. Coba saya nilaikan, ternyata ke angka kredit tidak bisa dinilaikan. Kenapa? Saya belum tahu rambu-rambunya. Gitu. Jadi saya belum belajar buku 4 waktu itu kan ada rambunya. Iya betul. Berarti latar belakang dari menjadi peneliti itu panjang ya? Iya panjang, sangat panjang. Akhirnya bisa sampai ke finalis di tahun 2017. Putri Indonesia? Bukan. Finalis penelitian. Nah itu bentuknya R&D. Di sini ada pembimbingan dari profesor, kan senang banget nih. Betul, R&D emang sangat menjanjikan. Iya itu. Jadi dari situ pengalaman dan masuk kelompok 4L. Lu lagi ketemu setiap event sampai
ada guru penggerak, ada event kayak kemarin kita juga terkaget-kaget ada 6 guru harus ke provinsi mengikuti seleksi CKS gitu kan. Nah itu juga loh kok. Masih kaget juga? Iya. Lu lagi? Lu lagi. Jadi kelompok ya itu grup L4 itu lagi. Seperti itu. Tapi itu bagus ya, malang melintang di dunia persilatan pendidikan itu luar biasa gitu. Pengalamannya begitu. 1001 hari ya. Ya pokoknya begitu. Bagus sekali itu. Kalau penelitian nggak kredit, sebenarnya perlu nggak sih pembimbing untuk dapat dinilaikan dengan baik gitu? Perlu nggak pembimbing, Bu Meilani? Kalau menurut saya sebenarnya kita kan sudah dibimbing di kuliah ya. Nah, kalau mau pembimbing juga nggak masalah. Cuma kadang kan berkaitan dengan dana gitu kan. Balik lagi ke laptop ya. Atau mungkin juga keberanian kita mencoba mendekati ke kayak pengawas, kepala sekolah. Dan kita tahu kalau kepala sekolah jadi pembimbing kan mereka sudah banyak tugasnya, nggak mungkin kita tambahi lagi. Jadi bismillah ada pembimbingan literasi kok, buku. Jadi di sini dituntut guru juga literasinya menjadi contoh ke murid. Di tengah hiruk pikuk tugas di SMA Negeri 1 Purwokerto ya, sempat meneliti ya untuk dinilaikan biar naik pangkat. Kayaknya Bu Meilani haus, itu boleh tuh minum dulu. Terima kasih, saya minum ya Pak. Boleh. Jadi pembimbing itu perlu. Cuma kalau kita berani apa istilahnya melobi baik dosen maupun kepala sekolah. Apa salahnya tapi tetap mencoba. Iya. Tapi kalau kita berani sendiri juga nggak masalah. Itu karena sudah ada aturannya. Kita melihat begini, kira-kira penelitian kita mau dinilaikan kemana nih? Misalnya untuk PAK. Nah kalau untuk PAK kita ikuti aja aturan PAK. Untuk lomba? Ikuti aja aturan lomba. Sesuai acuan yang berlaku. Sasarannya kemana seperti itu. Terus kemudian kalau mau dimuatkan di, biasanya kan orang takut penelitianku ini benar bisa di majalah Info atau majalah-majalah yang lain gitu lah ya. Yang penting nggak masalah ya. Itu sesuai aturan aja majalah yang ada. Misalnya punyanya LPMP atau punyanya siapapun itu sesuai aja aturan itu. Baik itu jumlah tulisan, karakter, komposisi konten dan lainnya. Terus mesti ada komentar gini. Gimana? Ribet ya. Mau dinilai kan enggak? Iya. Kalau mau dinilai kan sedikit ribet. Itu. Tapi kayaknya enggak seribet hidup kita. Iya betul. Iya betul itu. Bu Meilani, kendala kalau penelitian seperti lomba atau kemarin itu yang mengikuti perlombaan dan lain-lain dengan PAK itu ada nggak sih kendala? Ya kendalanya sebenarnya satu dari dulu pertama itu dari kita sendiri. Kita sendiri. Berperang melawan diri sendiri. Mau di zona nyaman atau mau upgrade. Gitu. Kalau mau di zona nyaman ya, aduh udah capek, lelah, ribet gitu. Oke, berarti sudah. Tapi kalau misalnya, saya mau upgrade kira-kira pembelajaran saya ini gimana nih? Gitu. Kita introspeksi. Ternyata ada perlu yang diperbaiki. Kalau perlu kita bikinlah permasalahan itu kita buat rubah. Misalnya kita rubah hal sekecil apapun itu kita rubah. Misalnya, ini anak kok susah membaca hafalan lambang kimia gitu kalau di kimia. Gimana kita bisa biar anak bisa hafal lambang kimia nih? Tidak hanya di pelajaran, kalau di jam pelajaran kan sangat sedikit ya. Betul. Kita di luar. Berarti di hal-hal sepele seperti itu. Iya. Kemarin kan pandemi, sekarang masih nggak? Masih ya. Ada strategi lain nggak atau kendala di waktu penelitian di waktu pandemi? Apa ada strategi seperti apa gitu supaya walaupun pandemi ya kita tetap bisa meneliti? Ini kan biasanya panik maksudnya gini, dari pengawas atau peneliti bilang pandemik nggak bisa nih PTK. Iya. Ya kan? Karena orientasinya tatap muka. Iya. Karena PTK untuk tatap muka harus riset nih. Riset juga ada aturannya. Kalau nggak salah nggak boleh R&D. Nggak boleh? Nggak boleh R&D. Tapi bisa juga diakali. Karena saya lihat dari aturannya Prof. Marhen itu sangat sederhana banget. Gimana? Jadi setelah PTK kita anggap, saya kok ngambil datanya PTK, tapi harus eksperimen. Nah, kalau guru SMP SMA itu kan ngajar tidak satu kelas. Yes. Nah,
bisa kelas yang kita ambil PTK itu sebagai kelas perlakuan. Nah, gitu. Sedangkan kelas yang tidak diambil PTK itu kita jadikan kelas non perlakuan. Seperti itu. Itu kan sudah dibandingkan. Eksperimen kan pembanding. Jadi udah berjalan aja. Data itu tinggal, yang penting guru pintar-pintar aja membuat post-test dan pre-test. Seperti itu. Nanti kita tinggal bandingkan aja. Mesti ada pembedanya. Yang banyak salah itu kadang begini, sekarang PJJ nih triknya bagus-bagus nih. Ada pakai video, betul. Kita bikin video, kemudian ada lagi pakai praktikum yang sudah teman-teman bikin. Akhirnya dibandingkan. Kalau seperti itu kan kadang datanya kelas ini pakai yang video, kelas dari kita, kelas ini pakai yang video dari orang lain. Nah, kita bandingkan. Nah, itu biasanya akhirnya nilainya kan sama, tidak signifikan ya, tidak ada perbedaan. Mendingan ini kita simpen yang dari teman, pakai punya itu. Kita sama yang tidak pakai video, ini mesti akan nilainya akan berbeda jauh. Simple, mudah dikerjakan oleh kita, memenuhi syarat seperti itu ya. Dan mengalir pembelajarannya. Tidak perlu kita neko-neko, mengalir saja. Tidak mencari masalah dalam masalah. Ya, betul. Gitu. Ya, kooperasi. Melani, kalau di penelitian itu urgent nggak sih punya relasi? Oh, sangat. Gimana kolaborasi itu? Kalau sekarang kolaborasi ya, bahasanya. Oke. Relasi juga penting, kolaborasi yang penting itu tadi awalnya kalau mau melobi kita punya relasi. Kalau sesama guru bisa. Dan malahan kalau di R&D kan wajib harus ada relasi dan ada kolaborasi. Itu wajib kalau untuk penelitian sekelas R&D itu seperti itu, karena hasil entah peralatan kita, entah media kita itu kita cobakan di kelas lain. Kelas lain jadi. Nah, kalau saya kan sedikit belum berani untuk mencobakan karena saya berprinsip guru itu punya tipe pembelajaran sendiri. Masing-masing. Jadi saya yang kelas saya yang saya cobakan. Jadi yang saya bawa sampai nasional itu kan alat ya. Saya tadi ada permasalahan di lingkungan saya rumah itu limbah. Nah, saya angkat itu jadi permainan. Limbah sandal bandol seperti sponnya itu. Diulang apa tadi? Limbah sandal bandol. Limbah sandal bandol. Ban bodol. Kan itu khas. Iya, betul. Khasnya Banyumas kan. Iya. Nah, itu saya bikin alat permainan ludo. Ini untuk penelitian? Iya. Jadi kategorinya sampah? Iya, dari sampah. Jadi permainan. Diangkat itu? Diangkat, alhamdulillah sampai final itu tadi. Cuma packagingnya aja yang membuat saya harus mengikhlaskan 3 besar. Packagingnya kurang menarik, kurang artistik. Iya, dan kurang layak jual. Perlu sentuhan seniman. Betul. Nah, ini disinilah kolaborasi relasi dibutuhkan. Iya. Karena tidak semua kita bisa mengcover sesuatu yang kita temukan atau kita teliti. Kita bukan maha. Kita hanya guru. Betul. Guru, ngomong-ngomong guru, kalau pembelajaran baik pandemi ataupun bukan pandemi itu ya, maksudnya sebelum pandemi gitu, pasti pembelajaran kan unik ya, setiap hari ya. Ada manakalanya apalagi kimia, pasti kalau ada siswa dapat nilai yang memuaskan, kita senang gitu ya. Tapi sepengetahuan saya kimia itu emang susah, Bu. Susah ya. Pasti ada nilai-nilai yang unik kan. Iya. Nah, itu kira-kira bisa nggak sih dijadikan penelitian atau pernah nggak itu? Itu malah jadi penelitian saya. Jadi apalagi jadi 2 tahun terakhir ini pandemik ini kan 2 tahun ya. Saya sampai harus memutar otak karena kimia itu nggak bisa dipraktekkan. Yes. Alatnya juga nggak mungkin bisa. Saya akhirnya kimia kan juga bisa ke dapur nih. Karena di dapur juga alat-alat kimia itu banyak. Sendok kalau di kimia lab, spatula. Saya lihat, aduh, ini anak di keterampilannya belum bisa nih, apa ya gitu. Dengan melihat video aja, kayaknya anak tidak ada pengalamannya. Betul. Jadi kurang bermakna. Ya, kurang bermakna. Akhirnya setelah dapat ilmu dari guru penggerak juga, ini saya harus memutar otak mencari cara nih. Anak harus ada tetap pengalamannya gitu kan. Di sini saya coba dengan menggali potensi mereka juga melalui
saya mengambil itu takjil. Jadi makanan anak-anak kan cenderung takjil yang penting ibu udah masak selesai kita makan buka. Nah, sambil melihat kepedulian, akhirnya hal sepele kalau dibilang di kimia itu 0,5% lah ini materi gitu. Tapi saya angkat coba. Iya, ini sangat 0,5%. Anak biar peduli dengan orang tua, karena orang tua kan mengeluh, aduh anak saya sekarang tidak mau membantu ini. Jadi akhirnya mencoba kepedulian itu. Kemudian anak juga tahu alat-alat kimia di dapur itu ada, bahan-bahan kimia itu ada. Akhirnya saya mengangkat rumus kimia dalam takjil. Ini unik. Baru dengar ini. Ya, rumus kimia dalam takjil, tapi sudah dipraktekkan 2 tahun, belum saya susun. Nah, itu di situ jadi anak-anak itu membuat takjil. Takjilnya itu ada batasannya. Jadi ini bebas, genrenya bebas, mau kolak mau apa itu maksudnya? Ya, di sini didiferensiasikan. Misalnya kontennya. Jadi misalnya dia mau ambil es teh aja, menduan atau kolak. Tapi ada yang luar biasa, saya sampai bikin pancake buah naga. Dan itu dibikin jadi laporannya itu macam-macam, ada yang video, ada yang PPT di video, PPT video, PPT saja, atau ada juga yang dibikin komik. Jadi pancake buah naganya itu dibikin komik, ada karakternya. Unik ya? Unik, soalnya akhirnya saya tahu, ada anak yang terima tantangan, ada anak yang tidak. Dari sinilah saya punya nilai. Itu berbeda di situ, ada nilai. Ngomong-ngomong kolak jadi haus. Gimana kalau kita minum dulu? Oke, kita minum. Ini tim redaksi hanya minum ya, nggak ada makannya. Ini belakang nanti. Ada pancake buah naga. Ini boleh lah sekali-kali ya. Kalau belum benda nyatanya, fotonya dulu aja nggak apa-apa. Ya besok-besok deh. Kemarin untuk pameran, pameran guru penggerak, itu yang Lokakarya 7 kalau tidak salah saya bawa, saya angkat komiknya. Komik luar biasa. Jadi saya sampai sarankan ke anak, tolong dibikin serialnya. Jadi tidak hanya kimia, mungkin anak ini kan pelajaran ada biologi, ada fisika, coba dibikin komik. Jadi buah pancake buah naga juga ada serialnya ya, bukan layangan putus saja tuh. Balik lagi ke novel ya. Nah, jadi kalau melihat ini nilainya sangat sepele sih. Iya betul. Ya, rumus kimia sangat sepele. Iya sangat sepele rumus. Jadi dia nyari di internet, kemudian dapat rumusnya, dihitung angka-angkanya yang sudah saya ajarin konsepnya. Silakan ditampilkan. Ini Bu Mela ini jeli sekali loh, memanfaatkan sesuatu yang sepele, yang kecil, yang tidak atau belum terpikirkan oleh guru atau orang lain. Makannya apa sih Bu? Sama, saya suka mendoan. Itu khas di mana-mana harus. Luar biasa. Nah, makanya ketika saya ngelihat anak, buat mendoan, saya pengen lihat prosesnya. Iya. Mungkin salah satunya juga komunitas guru penggerak dan pendidikan di pelatihan di guru penggerak yang memacu kejelian, ketelitian Bu Mela. Luar biasa. Berubahlah, tidak di zona nyaman. Kadang walau menyakitkan ya Bu. Iya betul. Jangan curhat. Bu, ada pesan untuk guru yang enggan-engganan, malas-malasan, biar mereka itu semangat untuk menjadi peneliti? Secara umum gitu, ada gak? Kalau bisa, kalau saya sih cuma melihat diri saya gitu. Memang enak di zona nyaman gitu ya. Enak ya? Iya, enak di zona nyaman. Tapi kita kan hidup ingin berbeda. Betul. Nah, kalau bisa ya upgrade lah untuk ke zona yang lebih lagi, sehingga biar kita jadi guru yang berbeda. Kalau sekolah SD, SMP, SMA yang dikenakan bukan kepala sekolahnya, tapi gurunya. Nah, kalau kita jadi guru yang better, kita akan dikenang. Betternya bukan killer loh ya. Kalau dulu kan killer. Iya gitu ya. Penghapus melayang-layang. Sekarang mah betternya benar-benar better. Luar biasa. Jadilah guru yang better aja deh. Seperti Banyumas better. Bu Mela nih, terima kasih sudah datang di podcast PGRI Menyapa. Ini sangat menginspirasi. Komunitas guru penggerak juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus berkarya, menampilkan sesuatu yang baik untuk putra-putri Indonesia. Melalui putra-putri, iya betul. Karena mereka lah
masa depan kita. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya goyang. Maaf ya goyang. Saya nggak bisa diem kalau duduk kayak anak saya. Oh iya keren, pemancingnya luar biasa. Ya foto. Lu tematin nggak apa-apa. Buat pengen belakang. Behind the scene. Oh ya, oke. Gigirin Pak itu apa? Kayak rokok wingi. Rok. Saya sudah biasa dibully. 1